Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini saya pengen sharing bagaimana cara ngecek atau ngetes aki secara simpel dan sederhana. Aki itu masih bagus apa enggak, udah perlu dicas apa enggak. Nah, dengan alat-alat yang beberapa yang saya akan tunjukkan, alat-alat yang dari sederhana maupun yang dari yang rumit ya. Jadi ini saya punya ada banyak nih aki. Yang kecil-kecil, agak besar, dan paling gitu. Seperti itu. Nah, dari alat yang paling rumit adalah alat tester aki auto yang pakai buat ngetes aki mobil. Nah, ini bisa ngetes kapasitas CCA dan segala macam, agak rumit. Nah, tapi kan kita judulnya adalah cara sederhana, jadi mungkin tidak diperlukan. Nah, ini mungkin pakai yang punya multitester sebenarnya juga bisa pakai. Ini multitester analog. Nah, ini adalah multitester digital. Nah, ini judulnya multimeter atau multitester digital. Ini smart ya. Kita nyalakan dia auto, tidak ada pindahan mau ngetes volt ataupun resistor ataupun lain-lainnya. Nah, kemudian ini adalah alat tester pabrikan yang sangat simple dan bagus ya. Karena nanti bisa ngetes macam-macam seperti itu. Nah, ini adalah voltmeter yang kita rakit seperti voltmeter yang kita pakai di box-box itu ya. Cuma ini saya udah tambahkan di dalamnya semacam dioda ya supaya memproteksi terbalik karena voltmeter ini agak rawan jadi kalau terbaliknya. Cuma masalahnya volt pengukurannya jadi turun sekitar 0,7 volt. Jadi seperti ini ya kita akan uji ya daripada yang aki pertama yang aki tengah. Ini kalau pakai yang ini dulu nih. Pakai alat tester kita nih. Nah, seperti ini cara ngetesnya. Nah, sangat simpel. Langsung terbaca ya, 13,1 volt. Statusnya full, kelihatan ya? Full. Full. Nah, setelah full. Nah, ini voltasenya 13,1 volt. Nah, kalau kita tes pakai yang ini, nih, kita tes pakai yang ini, kita ukur belakangnya. Nah, mana ya? Sini aja coba cepat. Nah, ini agak kendor, topannya agak kendor. Nah, ini 12,4. Nah, 12,4 ini kalau kita tambah 0,7 13,1 ya. Jadi pembacaan ini harus ditambah 0,7 volt. Nah, artinya akinya masih benar ya 13,1 ya, pengukurannya seperti itu. Akinya masih full kalau terbaca 12,4 karena ditambahnya. Jadi kalau aki itu di atas 13 volt masih full seperti itu. Nah, kalau kita pakai yang model ini ya, model yang voltmeter digital. Jadi kita ukur aja seperti ini caranya. Nah, ini 13, ini agak turun dikit ya. 13, bentar ini agak karena ini auto ya. 13,08. 13,08 itu sama dengan ini lebih detail 13,1. Nah, seperti itu. Nah, kalau pakai yang ini nih, ini adalah voltmeter analog namanya ya, voltmeter analog. Ini kita harus pilih skalanya. Skala ini adalah skalanya ya, putarannya. Nah, kalau skala yang ini ada tulisnya AC. Jadi untuk mengukur voltase AC. Kalau ke sini adalah DC untuk mengukur voltase DC. Lalu kita pakai skala berapa? Kita harus paham yang mau kita ukur kira-kira range-nya berapa ya. Range-nya kan 12 volt, berarti kita pakai yang di atasnya dan di antaranya ya, di atas 12 volt dan di bawah. Nah, kalau kita pakai 10 kan nggak cukup ya. Nggak cukup, jadi kita harus pakai di atasnya pakai skala 50 seperti ini. Kalau pakai 250 bisa, cuma kita bacanya jadi nggak detail. Jadi kita pakai skala 50. Pakai skala 50, ini kita bacanya di urutan yang ini 50 ya, 50 ke sini 50. Jadi bacanya di baris itu ya. Kalau kita pakai ukuran yang 10 maka barisnya 10. Tapi kan kita mau ukurnya 13 volt, jadi kan 10 nggak cukup. Jadi kita pakainya 50. Nah, kita akan ukurkan. Nah, ini seperti ini. Kita negatifnya kita merah sama merah. Nah, tuh kira-kira skalanya 13 volt juga. Jadi bacanya agak lebih rumit ya karena kita harus ngerti jarumnya. Jadi pakai cara ini kan kalau di sini kira-kira 13 volt. Itu aki masih bagus dan penuh ya, bagus dan penuh 13 volt. Nah, yang ini karena rumit ntar belakangan aja. Ini skala multimeter yang ini. Yang paling murah tentu yang paling ini ya, paling gampang ya ngukurnya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Ini gampang, paling gampang. Nah,
kita akan ukur yang ini misalnya ya. Nah, ini aki yang ini voltasenya 11,7 ya. 11,7 itu kalau ditambah 7 berarti 12,4. 12,4 ini akinya nggak full banget, jadi udah agak berkurang, mungkin sekitar setengah ya, medium lah, di tengah seperti itu. 12,7. Ini pakai ukuran simpel. Nah, kita ukur pakai ini yang sebelahnya. Ini 11,3, kalau ditambah 7 berarti 12 volt ya, 12 volt. Kita ukur pakai yang ini coba ya, 12 volt bener apa enggak. Nah, ini kita ukur ini 12 volt ya. Nah, 12,0. Bener ya? Nah, ini udah masuk low. Masuk low. Low 12,0 itu low. 11,9 12 volt itu low. Akinya sudah rendah, jadi harus segera dicas seperti itu ya. Oke. Kita teruskan. Oh, yang ini tadi belum kita ukur pakai ini ya. Ini kan tadi berapa ya? 12,4 ya. Betul ya, 12,4 tadi. Nih, medium. Jadi sebaiknya dicas. Nah, jadi alat ini bisa menunjukkan akinya itu penuh atau medium. Nah, kalau pakai yang simpel ini ya diapalin aja. Kalau misalnya udah 12 volt udah harus dicas. Apalagi di bawah, ini kan udah di bawah 12 volt ya, 12,0 berarti udah low, udah harus sebaiknya dicas. Nah, lalu yang ini kecil nih, aki kecil. Nih, voltasenya 5,48 atau 5,5 lah ya. 5,5 kan tambah 0,7. Jadi sekitar 6, ini kan 6,2 ya, 6,2. Tapi ternyata ini kan bukan aki 12 volt, tapi ini aki 6 volt. Jadi ini masih cukup penuh kalau aki 6 volt. Tapi kalau dia kita ukur pakai ukuran yang ini, ukuran aki tester aki yang ini, karena ini tester 12 volt kebaca 6 volt ya, 6,1 lah ya, tapi dianggapnya dead. Nah, seperti itu, dianggapnya akinya mati. Padahal ini sebenarnya aki 6 volt, jadi nggak sesuai. Jadi akinya sebenarnya masih bagus, cuma ini akinya memang aki 6 volt, tapi perlu dicas aja, nggak sampai mati. Seperti itu. Nah, kalau aki yang lain, kita coba lagi yang seperti ini kita aja. Nah, ini sama sekali nggak nampil. Berarti akinya benar-benar sudah modar, sudah mati. Sama sekali nggak nampil voltasenya. Jadi nanti kita uji ya. Nah, kalau aki yang mati, misalnya kita cas ya, apakah dia akan masuk apa enggak? Ini chargernya ya. Charger mati. Nah, ininya barnya enggak bergerak ya. Nah, dianggapnya sudah penuh, padahal ini 0 volt. Berarti akinya sudah rusak. Nah, ini tadi yang rendah ya, rendah kita cas. Apakah aki itu masih menerima chargernya? Nah, ini kan bergerak ya, berarti akinya hanya rendah dan masih bisa dicas. Nah, cirinya lagi kalau dari aki yang rendah ini itu kemudian kita cas dalam waktu kurang dari sejam atau sejam udah penuh, berarti akinya sudah sekarat, udah mau mati. Jadi isinya cuma sedikit. Nah, seperti itu. Nah, ini yang gede belum kita uji ya. Yang gede. Ini aki mobil. Jadi aki mobil itu sama dengan pada prinsipnya sama aja. Ini adalah aki 12 volt juga. Nah, ini kita lihat nih. Hasilnya 7,2 volt. Karena ini aki harusnya 12 volt, maka dianggapnya aki ini ada sudah mati. Seperti itu. Ini sudah mati akinya. Nah, seperti itu kita uji, kita cas ya, bisa apa enggak akinya ini. Nah, kita cas. Ya, kita cas ya. Kita cas. Seperti apa yang terjadi ketika aki 7 volt? Nah, ternyata tidak bergerak juga. Berarti memang akinya tidak mau menerima, nggak mau menerima isi. Jadi langsung kita ukur di sini ketika ngecas. Ya, good ya dianggapnya karena ini cas ya, dia lagi dicas. Tapi sebenarnya kakinya rusak karena dia nggak mau ngisi. Kalau kita lepas lagi dia, kita ukur lagi, ya dia akan sampai melintir. Nah, dianggapnya low ya,
maunya nerimanya sedikit banget. Ini nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ini dengkapnya loh. Karena tadi sempat ngisi ya dikit ya. Tapi ini kalaupun kita bebanin sebentar saja, maka dia akan drop lagi ke 7 volt lagi. Karena ini angkinya sudah sangat drop seperti itu. Itu cara ngecek sederhana secara aki. Nah, tester ini juga dilengkapi dengan auto reverse. Jadi kalau misalnya kita nggak sengaja nih terbalik nih, nyaloknya di merah ke biru nih, hitamnya ke merah sini. Nah, dia akan reverse ya. Reverse artinya kita nyoloknya terbalik seperti ini. Seperti ini ya, kita nyoloknya terbalik ya. Kalau ini kita bener aman, jadi nggak rusak ya. Alat ini udah canggih dan bagus. Nah, kalau yang kita buat ini raketing kita ini sederhana juga. Ini juga sudah kita lengkapin dengan ini kalau kita, nah ini yang bener ya 12,4 atau 13,1. Kalau kita balik nih, kita nggak sengaja juga terbalik, dia nggak nyala, nggak saya kasih deteksi reverse, cuma dia nggak akan nyala dan nggak akan rusak karena saya kasih dioda itu tadi, dioda proteksi penyarah supaya dia nggak masuk ya ketika apa namanya terbalik. Nah, kita bisa pakai lagi di ini, nggak bisa, ini harusnya bisa tuh 11,7 atau 12,4 volt. Nah, seperti itu. Nah, kalau alat tester ini ya ini agak rumit ya kalau yang ini. Ini misalnya kita tes di sini lah ya. Ini gede, ini karena copotannya gede-gede karena buat aki mobil. Nah, ini. Ini kan 13,08 volt sistem batu tester. Oke, nah ini ada bahasa Inggris. Ini out of vehicle atau di dalam mobil atau di luar ya kan gitu. Before charge atau mungkin kalau dibalik after charge ya, seperti itu. Like regular. Nah, oke lah, gampang. Nah, seperti itu. Ini ukurannya berapa ampere? Kita turunin ya. Ini ukurannya adalah 8 ya, 8 Ah. Oke. Testing. Seperti itu. Nah, kita uji. Nah, ini adalah testing yang, nah ini hasilnya nggak bener ya, karena SOC-nya 98% tapi healthy-nya 66%. Ya, ini kan CCA-nya 92 ampere. Jadi agak nggak bener hasilnya. Kalau kita tadi milihnya asal-asalan. Karena ini harus milihnya bener sesuai dengan speknya ini. Karena harusnya kan ini aki masih bagus, bukan aki harus di-replace seperti itu. Nah, makanya tester seperti ini memang lebih cocok untuk tester aki gede yang mobil yang CCA-nya besar-besar. Nah, kalau aki sprayer kita ngetesnya sederhana aja tadi. Bisa pakai tester ini yang paling rekomend, paling gampang. Kalau nggak mau ini, oh ini nggak mahal juga lah, sekitar 60 ribuan. Nah, ini kalau yang ini buatan kita ya kira-kira murah juga, ini sekitar 20 ribu aja. Kalau petani pengen pakai punya, ya ini bisa dirakit seperti ini. Simpel daripada ini sudah kita lihat juga seperti ini. Nah, kalau yang ini kan lebih rumit ya, harus baca skalanya paham. Ini kalau salah bisa bisa kebakar, rusak ya kan. Kalau salah kita mau ngukur, misalnya mau ngukur DC kita pakai di AC, ya jelas dia keluarnya nggak bener gitu, seperti itu. Atau kalau agak sedikit lebih multifungsi bisa pakai ini. Bisa buat ngukur listrik juga, buat senter juga bisa, di hall bisa, NCV bisa. NCV ini fungsinya buat ngedeteksi listrik. Jadi kalau kita aktifin NCV-nya, dia kalau kita deteksi ini dia akan bunyi. Nah, dia akan nyala tit gitu. Ya, namanya deteksi apa semacam itulah, induction test. Nah, seperti itu. Auto lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi batasan aki masih bagus apa enggak, nanti kan kalau udah nggak di casnya sebentar saja penuh dan atau bahkan nggak bisa dicas tadi melotot terus, berarti akinya kemungkinan bisa rusak. Nah, apalagi kalau di tes voltasenya rendah banget di bawah 10 volt dan dicasnya nggak mau, berarti apalagi yang kayak gini nih sama sekali udah mati. Nah, ini loh, seperti itu. Nah, cara mengetahui sederhana seperti itu. Jadi kalau kita punya ini tentu lebih mudah. Ini cukup membantu. Yang ini bagus buat multifungsi, yang ini sama lebih multifungsi. Oke, sampai sini tutorial dan apa namanya berbagi ilmu sedikit tentang aki dari Tukura TV. Mudah-mudahan bermanfaat.
dipakai buat, oh ini berlaku juga buat aki motor juga sama ya. Aki motor kan 12 volt. Nah, ini khususnya aki-aki SLA ya. Kalau aki lithium kan standar voltasenya agak beda. Ini adalah standar voltasenya, pengaliannya beda kalau aki lithium. Kali ini kan SLA standar 12 volt, selnya sama ya, sekitar 13, sekian itu penuh. Nah, oke, kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau yang belum subscribe, dukung teruslah channel kita untuk selalu berkembang. Kita akan bagi-bagi ilmu, bagi sharing, baik tentang sprayer, pompa DC, dan lain-lainnya tentang aki maupun yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di video Tukuratif berikutnya. Salam sukses, sehat selalu, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.